Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Korbankan harta demi sepak bola Thailand. Madam Pang tumbang di tengah krisis. Dipanggil ASEAN All Stars untuk lawan Manchester United, Muhammad Ferrari justru diminta tetap di Persija. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Nualpan Lamsam, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Madam Pang, baru saja membuat keputusan besar yang mengguncang dunia sepak bola Thailand. Di tengah badai finansial yang mengancam keberlangsungan Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, ia turun tangan langsung dengan dana pribadinya. Namun, aksi heroiknya itu ternyata harus dibayar mahal. Sang presiden kini terbaring sakit, menjadi simbol dari beratnya beban yang ia tanggung demi menyelamatkan sepak bola negaranya. Kabar mengejutkan datang dari akun media sosial pribadi Madam Pang. Sebuah unggahan memperlihatkan dirinya terbaring di ranjang rumah sakit, lengkap dengan infus yang menempel di lengannya. Tidak ada keterangan panjang, hanya sebuah kalimat singkat tapi penuh makna. Benar-benar tidak baik-baik saja. Unggahan ini sontak memancing empati dari ribuan pendukung sepak bola Thailand. Kolom komentar pun dibanjiri doa dan harapan agar sang pemimpin segera pulih dari kondisinya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? FAT tengah menghadapi situasi yang bisa dibilang sebagai krisis terbesar dalam sejarah mereka. Semua berawal dari kasus hukum yang melibatkan perusahaan media olahraga ternama, Siam Sport Media Company. Federasi dituntut membayar utang sebesar 360 juta baht, atau setara lebih dari 180 miliar rupiah, karena pemutusan kontrak secara sepihak di masa kepemimpinan presiden sebelumnya, Somyot Phumpanmuang. Masalah ini bukan sekadar utang biasa. Putusan pengadilan bahkan menyatakan bahwa setiap hari keterlambatan pembayaran akan dikenakan bunga tambahan, yang bisa membuat nilai utang itu terus membengkak. Dalam situasi genting seperti itu, langkah yang diambil Madam Pang benar-benar mengejutkan. Tanpa menunggu bantuan dari sponsor atau pemerintah, ia justru mengambil langkah berani, mencicil utang itu dengan harta miliknya sendiri. Sebanyak 25 juta baht langsung diserahkan dari kantong pribadinya sebagai uang muka pembayaran ke Siam Sport. Sebuah keputusan yang menunjukkan dedikasi luar biasa, tapi juga sangat menguras fisik dan mental. Langkah ini bukan tanpa risiko. Keputusan menggunakan dana pribadi di tengah krisis besar bisa saja menuai kritik. Namun bagi banyak orang, Madam Pang telah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar simbol atau pemimpin seremonial. Ia benar-benar berdiri paling depan dalam pertarungan menyelamatkan masa depan sepak bola Thailand. Tapi bukan hanya uang pribadi yang ia korbankan. Madam Pang juga mulai menggagas gerakan besar yang melibatkan masyarakat luas. Kampanye bertajuk, Orang Thailand Cinta Sepak Bola Thailand, diluncurkan untuk mengajak semua elemen masyarakat ikut terlibat. Mulai dari menjual kaos khusus hingga menggelar pertunjukan seni demi penggalangan dana, semua dilakukan demi satu tujuan, menyelamatkan FAT dari kehancuran. Di balik semua aksi itu, terkuak fakta lain yang tak kalah menarik. Madam Pang baru saja menjabat sebagai Presiden FAT pada Februari 2024. Ia adalah wanita pertama dalam sejarah yang menduduki posisi tertinggi di dunia sepak bola Thailand. Tak sedikit yang awalnya meragukan kemampuannya, menganggap ia hanya sosok simbolik atau pemanis di pucuk kepemimpinan. Namun, dengan segala upaya dan pengorbanan yang ia tunjukkan, keraguan itu kini sirna. Ia telah membuktikan diri sebagai pemimpin sejati, pemimpin yang rela berkorban demi organisasinya. Namun semua pengorbanan itu tentu memiliki harga. Ketegangan berkepanjangan, tekanan dari publik, hingga kelelahan fisik tampaknya mencapai titik klimaks. Tubuh Madam Pang akhirnya tumbang, menjadi sinyal bahwa bahkan sosok sekuat dirinya pun punya batas. Kini, para pecinta sepak bola Thailand menyadari bahwa mereka tak bisa hanya mengandalkan satu orang untuk memikul beban sebesar ini. Gelombang dukungan mulai bermunculan. Klub-klub lokal, supporter, bahkan mantan pemain nasional mulai menyuarakan dukungan terhadap kampanye penggalangan dana. Mereka tahu, jika sepak bola Thailand ingin tetap berdiri, perjuangan ini harus dilakukan bersama. Madam Pang mungkin terbaring di rumah sakit hari ini, tapi semangatnya telah membakar semangat seluruh pecinta sepak bola di negeri Gajah Putih. Ia mungkin sedang memulihkan diri, namun api perjuangannya terus menyala di hati mereka yang kini mengerti bahwa menyelamatkan sepak bola bukan hanya tugas satu orang. Kisah ini belum berakhir, tapi satu hal sudah pasti, sepak bola Thailand punya pemimpin yang benar-benar mencintainya.
Dan kini, mereka juga punya alasan untuk bersatu, saling membantu, dan melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh Madam Pang. Dipanggil ASEAN All-Stars untuk lawan Manchester United, Muhammad Ferrari justru diminta tetap di Persija. Ketika undangan tampil dalam laga besar datang, sebagian besar pemain muda pasti akan menyambutnya dengan antusias. Apalagi jika lawannya adalah tim sebesar Manchester United, klub legendaris yang dihormati di seluruh dunia. Itulah yang kini terjadi pada bek muda andalan Persija Jakarta, Muhammad Ferrari. Ia resmi dipanggil memperkuat ASEAN All-Stars dalam laga uji coba melawan The Red Devils. Namun yang mengejutkan, pelatih Persija, Carlos Pena, justru meminta Ferrari untuk tetap tinggal bersama klubnya. Laga yang dimaksud akan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan ini bukan sekadar persahabatan biasa. Di balik label uji coba, laga ini akan menjadi panggung besar yang disaksikan oleh jutaan pasang mata, mempertemukan para pemain terbaik Asia Tenggara melawan tim bertabur bintang dari Liga Inggris. Bagi Ferrari, tampil di pertandingan itu tentu bisa menjadi momen langka yang bisa membentuk reputasinya di level internasional. Namun, Carlos Pena punya pandangan berbeda. Bagi pelatih asal Spanyol itu, saat ini bukan waktu yang tepat bagi Ferrari untuk meninggalkan klub, meskipun hanya untuk satu pertandingan. Liga 1 sedang memasuki masa-masa paling krusial, dan Persija Jakarta tengah berpacu demi mengamankan satu tempat di 4 besar klasemen akhir. Ferrari, sebagai tembok utama pertahanan Macan Kemayoran, dinilai terlalu penting untuk dilepas, bahkan untuk laga seprestisius melawan Manchester United. Menurut saya, lebih penting dia fokus bermain di Liga. Saat ini, Persija sedang dalam misi besar, ujar Pena saat ditemui di Depok. Ferrari bukanlah pemain sembarangan. Meski usianya masih muda, performanya di lini belakang telah membuatnya jadi pilihan utama di skuad Persija. Ketangguhannya dalam duel udara, kemampuannya membaca permainan, dan kepemimpinannya di lapangan menjadi alasan mengapa Pena sangat bergantung pada sosok satu ini. Kehadirannya begitu vital, terutama menjelang laga-laga penting yang akan dijalani Persija dalam waktu dekat. Persija kini mengoleksi 47 poin dan masih memiliki peluang besar untuk masuk 4 besar, sebuah posisi yang membuka peluang ke kompetisi antar klub Asia. Namun, margin poin dengan pesaing terdekat sangat tipis. Setiap laga ibarat final, dan kehilangan satu pemain kunci bisa berdampak besar pada hasil akhir musim. Pena tak ingin mengambil risiko sekecil apapun, termasuk melepas Ferrari untuk bermain dalam laga non-kompetitif. Jadwal pertandingan juga jadi pertimbangan. Meskipun laga Persija melawan Malut United tidak bentrok langsung dengan ASEAN All-Stars versus Manchester United, Pena tetap menegaskan bahwa konsentrasi pemain harus utuh. Persija akan menghadapi Semen Padang di Stadion Pakansari pada 27 April, lalu menjamu Malut United di JIS pada 24 Mei. Dua laga ini akan sangat menentukan arah perjalanan Macan Kemayoran menuju akhir musim. Tenaganya sangat kami butuhkan. Ini bukan tentang siapa lawannya, tapi tentang tanggung jawab pemain terhadap klub yang membesarkannya, ucap Pena dengan tegas. Dari sudut pandang Ferrari, situasi ini pasti membuat dilema. Di satu sisi, bermain melawan klub sebesar Manchester United jelas menjadi mimpi banyak pemain. Namun di sisi lain, kesetiaannya pada klub yang membentuknya juga tidak bisa diabaikan. Pena tampaknya berharap sang pemain bisa menempatkan prioritasnya dan memilih untuk tetap memperjuangkan Persija sampai akhir musim. Apalagi, jika Persija mampu menembus 4 besar dan meraih tiket ke turnamen Asia, itu bisa jadi pencapaian besar dalam karir Ferrari. Momen seperti itu bahkan akan berdampak jangka panjang bagi dirinya, memberi peluang tampil di panggung yang lebih konsisten dibanding hanya satu laga eksibisi. Fokusnya harus ke klub dulu. Jika dia bisa bantu kami lolos ke kompetisi Asia, itu juga akan mengangkat nama dia di level internasional, imbuh Pena. Persija tentu berharap bisa menurunkan skuad terbaik dalam 2 laga penting tersebut. Jika Ferrari tetap bertahan dan tampil maksimal, maka peluang mengamankan kemenangan pun akan meningkat. Selain itu, keputusan untuk tetap membela klub di saat genting akan meninggalkan kesan mendalam di hati para Jakmania, suatu hal yang nilainya jauh lebih dari sekadar statistik atau menit bermain. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi apakah Ferrari akan tetap berangkat bersama ASEAN All-Stars atau mengikuti keinginan pelatihnya. Namun satu hal yang pasti, situasi ini menjadi gambaran nyata dari tantangan seorang pemain profesional. Kadang, keputusan besar datang bukan dari pilihan antara yang buruk dan baik, tapi antara 2 hal baik yang bertabrakan. Nah,
Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.